Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi elektron yang menggunakan subkulit. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi yang menggunakan kulit, sekarang kita belajar yang menggunakan subkulit. Subkulit ada subkulit atom ada S, P, D, dan F. Subkulit S maksimal terisi 2 elektron. Subkulit P maksimal 6 elektron, subkulit D maksimal 10 elektron, dan kulit F maksimal 14 elektron. Nah, kalau kemarin pakai kulit, kita langsung saja kulit urutannya K, L, M, N, O, dan seterusnya. Tetapi kalau menggunakan subkulit, kita harus mengikuti aturan tingkat energi. Jadi urutannya ini harus dihafalkan. 1S, 2S, 1S, 2S, P, ini adalah urutannya anak-anak, jadi tidak boleh tidak berurutan. Kalian menghafal terserah bagaimana. Kalau Bu Evi pakai singkatan, saya suka pada semua pembalap sepeda dari persada dunia. Pokoknya saya favorit dengan pembalap sepeda. S yang pertama nomor 1. Kalau ada P yang awal pasti nomor 2. Ada D yang awal nomor 3. Ada F yang awal nomor 4. Sekarang kita akan membuat contoh konfigurasi. Semisal ada 4 HE, maka konfigurasinya urutannya tadi 1S, kemudian 2S. Karena S maksimal terisi 2, diisi di atasnya 2. S2. Jumlah elektronnya ada 4, maka di sini juga 2. 2, 2. Cukup begitu. Semisal kita mempunyai Na dengan nomor atom 11, maka konfigurasinya 1S berarti isi 2. Kemudian lanjutannya 2S isi 2. Kelanjutannya 2P. Ini 11 berarti 4, sisanya berapa? Ada 7, berarti masih bisa mengisi 6 karena maksimalnya 6. 3S sisanya. Sisanya berapa? 10, 11 berarti 1. Kalau misalnya ada 17Cl, maka konfigurasinya bagaimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Kita hitung 10, 12 berarti sisanya 5. Jadi kita isi sampai dengan maksimalnya subkulit. Yang paling akhir kita tinggal mengisi di subkulit terakhir berapa. Karena maksimal berarti tidak terisi penuh, boleh kalau yang paling akhir saja. Nah, sekarang untuk penentuan golongan dan periode. Kalau menggunakan kulit kemarin cukup mudah. Kalau menggunakan golongan bagaimana? Kalau menggunakan subkulit bagaimana? Kalau menggunakan subkulit, maka untuk menentukan golongan kita lihat subkulit terakhir.
Jika berakhir pada S, hitung jumlah elektronnya. Berarti S itu bisa S1 atau S terisi 2. Kalau terisi 1 berarti golongan 1A. Kalau terisi 2 berarti golongan 2A. Jika berakhir pada P, maka tambahkan S sebelumnya. S itu kan pasti sebelumnya terisi 2. Nah, P-nya 1. Berarti dia golongan 3A. Kalau berakhir pada P yang terisi 2, S di depannya 2, maka golongannya 4A. Karena S-nya 2, P-nya 2 ditambah. Kemudian kalau P-nya 3 juga sama, S-nya 2 berarti 5A. Dan seterusnya. S-nya 2, P-nya 4 berarti golongannya 6A. S-nya 2, P-nya 5 berarti golongan 7A. Kalau P-nya penuh terisi 6, S2 berarti 8A. Nah, sekarang kalau berakhir pada D. Kalau berakhir pada D sama, ditambahkan S di depannya. S terisi 2. Berarti 3B golongannya. Kemudian S2, D2 itu golongannya 4B. D3, S2 itu golongannya 5B. Kemudian D4 itu tidak ada, yang ada D5, S1. Nanti Ibu jelaskan setelah ini. Golongannya 6B. Kemudian kalau D-nya terisi 6, S-nya terisi 2, berarti 8B. D-nya 7, S-nya 2, ketemu 9 sama. D-nya 8, S-nya 2, kita tambah 10. Ketiga-tiganya ini golongan 8B. Kemudian kalau D-nya 9 itu tidak ada, S-nya 1 yang ada berarti D10S1 atau D10S2. Ini golongan 1B kalau jumlahnya 11, kalau jumlahnya 12 golongan 2B. Jadi anak-anak ini tadi khusus. Kenapa bisa khusus? Karena golongan D itu cenderung penuh atau setengah penuh. Mohon maaf, bukan golongan ya. Maksud Bu Evi, subkulit. Subkulit D itu cenderung penuh atau setengah penuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika terisi mendekati penuh, D4 sebelum D itu kan pasti S, S2 di depannya, ini tidak boleh. Maka yang boleh adalah ambil S-nya 1, D-nya menjadi 5. Demikian juga dengan D9 S2, ini salah. Yang betul adalah S1 D10. Khusus untuk D-nya 4 atau D-nya 9 digeser menjadi seperti ini. Kita ambil contoh 24 CR. Konfigurasinya 1S2, 2S2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini isinya berapa? 10, 18, 19, 20. Kemudian di sini 3D4. Nah, 24. Ini tidak boleh. Maka yang akhir kita ganti 4S1, 3D5. Paham ya? Nah, menentukan golongan dan periodenya, karena berakhir pada D berarti harus ditambah dengan S. Maka golongannya golongan berapa? 5 tambah 1, 6B. Ini tadi. Kemudian periode. Periode itu sama dengan angka di depan subkulit terbesar. Di depan subkulit ada angka berapa? 4 sama 3. Ya kan, di sini 1, 2, ada 4 sama 3. Terbesarnya 4, maka dia golongannya adalah 4. Bu Evi kasih contoh lagi. Misalnya 12 mg. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, untuk menentukan golongan, masuk pada golongan berapa? Berarti kita lihat subkulit terakhir S. Karena hanya berakhir pada S, yang kita hitung cukup S saja. Di situ S-nya terisi 2, maka golongannya 2A. Periode. Periode angka di depan subkulit ini yang terbesar adalah angka 3, maka periodenya adalah periode 3. Misalnya contoh lagi. 15P. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, sisanya kita hitung 2, 2, 6, 10, 12, sisanya 3. Nah, golongannya golongan berapa? Berakhir di P, maka harus kita tambahkan S. Di sini ada 3 dan 2, berarti 5A. Periode. Angka di depan subkulit berapa yang terbesar? Angka 3. Maka periodenya adalah periode 3. Paham anak-anak ya? Ya. Jadi inilah konfigurasi berdasarkan subkulit. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Bu Evi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.